Selamat malam semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi Enterprise System yang merupakan mata kuliah pengantar manajemen industri. Sebelum kami memulai penjelasannya, alangkah baik kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noel Joseph Natal Manurung dengan NPM 3334 25006. Saya A. Wisnu dengan kode NPM 3334 250077. Dan saya Raski Dezar Alfaridzi dengan kode NPM 333 4250127. Selanjutnya kami akan melakukan penjelasan. Sebelum kita membahas tentang enterprise system, alangkah baik kita mengetahui apa itu manajemen industri. Manajemen industri ialah penerapan prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian untuk mengelola operasi industri secara efektif dan efisien, dengan tujuan utama mengoptimalkan penggunaan sumber daya, seperti manusia, material, mesin, dan metode, guna untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keunggulan kompetitif di perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang enterprise system. Enterprise system ialah teknologi informasi yang mengintegrasikan data dan proses di seluruh departemen perusahaan seperti manajemen SDM, keuangan, produksi, dan rantai pasok untuk pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan terpusat. Kemudian enterprise system tersebut terdapat tiga hal, yaitu human resource management, general management system, dan financial system. Pertama ialah human resource management, merupakan praktik strategis untuk mengelola tenaga kerja suatu organisasi dengan tujuan mengoptimalkan potensi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bisnis. Fungsi dan aktivitasnya tersendiri ialah rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi dan tunjangan, perencanaan suksesi, dan hubungan karyawan. Yang kedua adalah General Management System. Itu merupakan kepemimpinan senior yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional keseluruhan suatu perusahaan, divisi, atau departemen. Fungsi atau aktivitasnya sendiri ialah pengelolaan operasional, pengembangan strategi, pengembangan tim, pengambilan keputusan, dan manajemen keuangan. Yang terakhir ialah financial system. Itu merupakan keseluruhan struktur dan mekanisme yang memungkinkan perusahaan-perusahaan di industri untuk mengelola uang dan aset perusahaan tersebut. Fungsi dan aktivitasnya ialah sumber pembiayaan, manajemen keuangan, dan analisis pelaporan keuangan. Selanjutnya, di manufacturing system itu terdapat tiga hal, yaitu desain, quality assurance, and marketing. Desain adalah proses perancangan produk agar mudah diproduksi, dirakit, dan diuji dengan biaya serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas atau kinerja. Eh, Aktivitas yang dilakukan adalah penyederhanaan desain, pemastian kualitas produk, dan peningkatan fleksibilitas. Selanjutnya adalah quality assurance. Quality assurance merupakan proses proaktif dan sistematis untuk memastikan bahwa semua aspek produksi, mulai dari bahan baku hingga proses akhir, memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan harapan pelanggan. Fungsinya yaitu eh, untuk memastikan konsistensi kualitas, mencegah cacatnya produk, dan mematuhi standar industri dan regulasi. Yang terakhir adalah marketing. Marketing ialah serangkaian strategis dan aktivitas yang digunakan oleh perusahaan manufaktur untuk mempromosikan, mendistribusikan, dan menjual produk mereka pada target pasar. Salah satu aktivitas yang dilakukan pada marketing ini ialah membangun hubungan pelanggan, menghasilkan prospek kerja, dan memahami kebutuhan pasar. Ya, ya. Selanjutnya ada production management system. Terdapat dua hal dalam production management system. Yang pertama adalah production planning. Production planning adalah proses menetapkan jadwal dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk secara efisien dan tepat waktu. Terdapat fungsi daripada production planning, yaitu yang pertama efisiensi operasional, kedua mengurangi pemborosan, ketiga mengelola persediaan. Dan selanjutnya ada production control.
adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengelola, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan dalam proses produksi guna memastikan bahwa produksi berjalan sesuai rencana, efisien, dan mencapai standar kualitas yang ditetapkan. Terdapat fungsi dari production control yaitu perencanaan produksi, pengawasan produksi, dan pengendalian persediaan. Baik, segitu aja penjelasan materi enterprise system dari kelompok kami. Semoga penjelasan kami ini dapat dimengerti oleh rekan-rekan sekalian. Sekian, terima kasih. Nah, stop share.